Halo, selamat pagi. Selamat datang kembali dalam pembelajaran daring Bahasa Indonesia. Nah, pada pagi hari ini kita akan membahas mengenai materi menelaah unsur pembangun teks puisi. Unsur-unsur pembangun teks puisi. Seperti yang telah dipaparkan pada pertemuan sebelum-sebelumnya, unsur-unsur pada puisi ada dua bagian, yaitu unsur fisik dan unsur batin. Nah, apa itu unsur fisik dan unsur batin? Yuk kita simak sama-sama. Unsur fisik adalah unsur-unsur puisi yang meliputi majas, irama, kata-kata konotasi, dan kata-kata berlambang. Unsur tersebut berfungsi sebagai unsur fisik, yakni unsur yang dapat dikenali langsung oleh pembaca karena sifatnya tersurat. Di samping itu, ada pula unsur batin, yakni unsur yang tersembunyi di balik unsur-unsur fisik. Untuk menemukannya, kamu harus memahami puisi itu dengan baik. Yang pertama, kita akan membahas mengenai unsur fisik terlebih dahulu. Unsur fisik puisi. Diksi atau pilihan kata adalah pilihan kata yang tepat. Dengan pilihan kata yang tepat, unsur-unsur batin puisi yang ingin disampaikan oleh para penyair puisi dapat tersampaikan dengan jelas. Imaji atau citraan adalah unsur puisi yang memberikan gambaran dalam sebuah puisi. Kata konkret adalah kata-kata yang dapat ditangkap dengan indera manusia sehingga kata tersebut dinilai tepat dan memberikan arti yang sesungguhnya. Majas adalah bahasa yang digunakan oleh penyair untuk menyatakan sesuatu dengan cara yang tidak biasa, yaitu secara tidak langsung mengungkapkan makna kata atau bahasa kias. Rima atau ritme adalah pengulangan bunyi dalam puisi. Rima membuat efek bunyi puisi menjadi indah dan menimbulkan makna yang lebih kuat sehingga pesan yang terdapat dalam puisi lebih tersampaikan. Tipografi atau perwajahan adalah bentuk visual yang dapat menambah makna dalam sebuah puisi. Catatan tambahan. Dalam catatan tambahan ini akan dijelaskan lebih rinci mengenai imaji dan majas. Imaji atau citraan. Ada berbagai macam jenis citraan, diantaranya sebagai berikut. Citraan visual atau penglihatan adalah citraan yang terkait dengan pengkonkretan objek yang dapat dilihat oleh mata, dapat dilihat secara visual. Citraan pendengaran adalah pengkonkretan objek bunyi yang didengar oleh telinga. Citraan gerak adalah citraan yang terkait dengan pengkonkretan objek gerak yang dapat dilihat oleh mata. Citraan rabaan adalah menunjuk pada pelukisan rabaan secara konkret walaupun hanya terjadi di rongga imajinasi pembaca. Citraan penciuman membujuk pada pelukisan penciuman secara konkret walau hanya terjadi di rongga imajinasi pembaca. Majas. Hiperbola adalah gaya bahasa yang menyatakan sesuatu secara berlebih-lebihan. Contohnya, darah mulai mengucur membanjiri lengannya. Ironi adalah pernyataan yang mengandung makna bertentangan dengan apa yang dinyatakannya. Penggunaan gaya ini dimaksudkan untuk menyindir, mengkritik, mengecam, atau sejenisnya. Contohnya, sebenarnya aku benci rumah yang memberikan kerinduan untuk pulang. Paradoks merupakan pernyataan yang memiliki makna yang bertentangan dengan apa yang dinyatakan. Contohnya, tidak setiap derita jadi luka, tidak setiap sepi jadi duri. Litotes adalah pernyataan yang menganggap sesuatu lebih kecil dari realitas yang ada. Litotes kebalikan dari hiperbola. Contohnya, mampirlah ke gubukku sejenak. Elipsis merupakan pernyataan yang tidak diselesaikan tetapi ditandai dengan titik-titik-titik. Contohnya, wahai angin, sampaikan salamku padanya.
Berikutnya, kita akan membahas mengenai unsur batin. Unsur batin puisi. Tema. Tema adalah gagasan pokok yang dikemukakan oleh seorang penyair yang terdapat dalam puisinya. Perasaan atau feeling adalah sikap penyair terhadap pokok permasalahan yang disampaikan. Nada suasana adalah sikap penyair terhadap pembaca atau penikmat karyanya, misalnya mentertawai, menasihati, dan lain-lain. Amanat atau pesan adalah maksud yang ingin disampaikan oleh penyair melalui puisinya. Makna kata, denotasi, dan konotasi. Makna denotasi adalah makna yang tidak mengalami perubahan apapun dari makna asalnya. Makna konotasi adalah makna yang telah mengalami penambahan atau pergeseran dari makna asalnya. Ada tidaknya makna konotasi pada suatu kata dapat diketahui setelah kata itu digunakan dalam kalimat. Perhatikanlah tabel berikut ini. Jenis makna denotasi, contoh kata ibu guru, maknanya perempuan yang pekerjaannya mengajar. Jenis makna konotasi, contoh kata ibu kota, berarti maknanya pusat pemerintahan. Contoh kata ibu jari berarti jari yang paling besar atau jempol. Demikianlah pembelajaran daring hari ini. Semoga pembelajaran hari ini dapat bermanfaat bagi anak-anak semua. Sampai berjumpa lagi di pembelajaran berikutnya. Terima kasih.